Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua, kita bertemu kembali untuk pelajaran statistik berikutnya. Setelah kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data, kita masuk berikutnya adalah tentang ukuran penyebaran data. Dalam pemusatan data kita sudah belajar tentang adanya kuartil atau perempatan data. Maka dalam ini kita akan mempelajari tentang desil dan persentil. Desil itu adalah persepuluhan data, yaitu I/10. Artinya apa? Sedemikian rupa nanti data terurut ya, dari mulai nanti X min sampai dengan X max kita bagi menjadi 10 data sedemikian rupa, menjadi 10 bagian. Ini disebut dengan desil atau persepuluhan data. Dengan rumus DI sama dengan TB, ya DI adalah desil ke I, ya, ditambah sama dengan TB, TB adalah tepi bawah, ditambah dengan I/10 kali N. Nah, di sini kata kuncinya adalah persepuluhan data karena desil, dikurang dengan FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas ke I, per FI kali P, di mana DI adalah desil ke I, TB adalah tepi bawah kelas DI di mana DI berada. I adalah nanti nomor 1, 2, 3 sampai dengan 9. Artinya DI D1 desil ke-1, D2 desil ke-2, D3 desil ke-3 dan seterusnya sampai D9 desil ke-9. Kemudian N adalah banyaknya data. N adalah banyaknya data. F besar K itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas DI, sebelum, jadi di atasnya nanti. Kemudian FI, F kecil I, F kecil I ini adalah frekuensi kelas DI berada, dan P adalah panjang interval. Jadi rumusnya mirip sekali dengan median, mirip dengan namanya adalah kuartil. Kata kunci adalah di sini persepuluhan dari N. Kita ambil contoh dari data berikut. Ini datanya kelas interval 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kemudian data interval pertama 30 sampai 35 dengan frekuensi 5, 36 sampai 41 dengan frekuensi 9. Yang ketiga 42 sampai 47 dengan frekuensi 8, 48 sampai dengan 53 itu frekuensinya 12. Kemudian terakhir 54 sampai 59 frekuensinya adalah 6. Sehingga kalau kita jumlahkan data ini ada 40. Kita ingin menentukan desil kelima misalkan. Desil kelima. Dari soal ini kita ketahui bahwa N-nya jumlah datanya adalah 40. Karena datanya adalah D5 berarti I-nya adalah 5. Sehingga D5 atau desil kelima ada di mana? Ada di I/10. Karena I-nya 5 berarti 5/10. Dari N, N-nya adalah 40 berarti 5/10 ya dikali 40. Itu adalah 40 bagi 10 adalah 4, 4 kali 5 20. Jadi D5 itu ada pada data yang ke-20. Data ke-20 ada di mana? Kita lihat untuk kelas interval pertama ada 5. Sampai kelas interval kedua 5 tambah 9 ada 14. Belum. Sekarang lagi interval ketiga ada 8. 5 tambah 9 14, 14 tambah 8 22. Berarti D5 ada di kelas interval ketiga. Di sini adanya D5. Di sini adanya D5. Sehingga tepi bawahnya adalah 42 dikurang 0,5 yaitu tepi bawahnya adalah 41,5. 41,5 di mana dapat? Dari 42 dikurang 0,5. Kemudian FK besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas D5 berada, karena D5 ada di sini maka sebelumnya ini frekuensi kumulatif 5 tambah 9 14. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas D kelima adalah 14. Kemudian FI adalah frekuensi kelas DI atau kelas D5. Karena kelas D5 ada di kelas yang ketiga maka frekuensinya adalah 8. FI-nya sama 8. Dengan panjang interval kita lihat 30 sampai 36, berarti ini 6 frekuensi panjang intervalnya. Panjang intervalnya adalah 6. Sehingga kita masukkan
D5 sama dengan tepi bawah kelas D5 berada 5/10, ini karena D5, 5/10 I/10 kali N, kurang FK per FI kali P. Masukkan D5 sama dengan tepi bawahnya adalah 41,5. 5/10 dari 40 adalah 20. Oke, dikurang frekuensi kumulatif sebelum adalah 5 tambah 9 adalah 14. Frekuensi kelas DI adalah 8 kali panjang interval adalah 6. Saya dapatnya 41,5 ditambah 20 kurang 14, 6 per 8 kali panjang 6. Saya dapatnya adalah 41,5 ditambah 6 kali 6, 36 per 8. Sehingga 41,5 ditambah 36 per 8 adalah 36 bagi 8 dapat 4, 32, 2 bagi 8 adalah 1/4 atau 0,25, sehingga 36 per 8 adalah 4,25. Maka D5 nya adalah 41,5 ditambah 4,25, dapatnya adalah 45,75. Inilah D5 atau desil ke-5. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami.